Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru 2021. Pada awal tahun ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Saya akan share renungan firman Tuhan yang menjadi bekal buat kita bersama di dalam menjalani tahun 2021. Karena kita tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa mengerti dengan jelas peristiwa-peristiwa yang akan dialami pada tahun 2021 ini. Tapi saya percaya semua saudara-saudara disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Wow, puji Tuhan. Senang sekali. Mari kita akan melihat dalam kitab Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Sesudah Yosua hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, haleluya. Tahun 2021, satu tahun yang belum pernah kita jalani, saudara-saudara. Apa yang terjadi juga kita tidak tahu. Saudara, sudah lewat tahun 2020 sampai dengan hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Anugerah Tuhan. Tahun 2020 kita masuk dalam masa-masa yang sangat sulit. Ekonomi sulit, perdagangan sulit, keuangan sulit, dan macam-macam kesulitan. Ada beberapa banyak yang kehilangan mata pencaharian. Ada beberapa banyak yang mengalami kesukaran yang begitu parah, saudara-saudara, dalam hal ekonomi. Tentunya
Ini tahun 2020 sudah terjadi dan menjadi satu peristiwa sejarah. Kita tidak bisa mundur lagi. Kita tidak bisa tarik lagi ke belakang. Tetapi satu hal yang paling penting adalah tahun 2021 ini, saudara-saudara, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Yosua. Yosua seorang yang tidak banyak pengalaman. Secara pendidikan dia biasa-biasa saja. Bila dibandingkan dengan Musa, ya jelas berbeda. Bedanya apa? Musa pernah dididik di Mesir 40 tahun. Musa diproses menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi tentunya tongkat estafet kepemimpinan itu berpindah dari Musa diserahkan kepada Yosua. Dalam ayat yang pertama jelas dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Musa hamba Tuhan, Yosua abdi Musa. Sekali lagi, Musa hamba Tuhan, Yosua abdi Musa. Dalam ayat pertama ini, saya mau ingatkan kepada saudara-saudara semua, penggembalaan itu penting. Pemimpin-pemimpin rohani itu sangat penting. Saudara-saudara, kiranya semua umat Tuhan yang mengikuti, mendengar pesan ini, saudara-saudara, ada pemimpin-pemimpin rohani yang menggembalakan saudara, yang membimbing saudara, yang mendoakan saudara, yang mengajarkan saudara. Bukan terus kemudian kita lepas-lepas satu dengan yang lain, gak ada terikat satu dengan yang lain. Oh tidak. Coba perhatikan seluruh tubuh kita ini, ada hubungan satu dengan yang lain. Saya mau ingatkan pada Bapak Ibu, saudara sekalian, kiranya tahun 2021, saudara tetap ada pemimpin-pemimpin rohani. Kalau belum ada, berdoalah supaya ada penggembalaan yang baik. Meskipun saudara-saudara tidak ibadah di gereja karena mungkin masih mengikuti online, karena umur, karena usia, atau mungkin karena keadaan, saudara-saudara tidak ibadah secara di gereja, masih mengikuti online, tapi tetap ada pemimpin-pemimpin rohani yang mendoakan saudara. Beberapa domba-domba Tuhan, beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada pergumulan, saya memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan tentunya. Ini benar, saudara-saudara. Musa, hamba Tuhan. Yosua, abdinya Musa. Ya, saudara, meskipun tidak punya pengalaman, tapi proses dia sebagai abdi Musa, dipimpin oleh Musa, diarahkan oleh Musa. Ini satu hal yang memang harus. Saya juga demikian. Sejak dari kecil, sejak dari sekolah minggu, youth, saya digembalakan di Surabaya, di GTI Bukit Saitun Surabaya. Dan saya senang sekali dapat penggembalaan yang baik. Kiranya saudara juga demikian, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, meskipun dia tidak punya pengalaman, berbeda dengan Musa, berbeda dengan pendidikannya Musa, tetapi luar biasa, luar biasa. Ada janji Tuhan kepada Yosua. Coba kita lihat ayat yang kedua, ketiga, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ini Tuhan ngomong sama Yosua. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sebab
Ini janji Tuhan kepada Yosua, tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Janji Tuhan kepada Musa juga dijanjikan kepada Yosua. Penyertaan Tuhan kepada Musa juga dialami oleh Yosua. Yosua belum punya pengalaman untuk masuk ke negeri perjanjian itu. Yosua belum punya banyak kemampuan, tapi janji Tuhan itu cukup untuk Yosua, menjadi bekal Yosua, menjadi satu pegangan Yosua. Perhatikan baik-baik pesan ini. Tahun 2021 bukan tahun yang mudah buat kita, tapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu cukup buat saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Itu cukup buat saudara-saudara. Dan betul, Yosua mengalami janji-janji Tuhan itu. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab, saudara-saudara. Biarlah umat Tuhan semuanya bukan hanya mendengar, tetapi umat Tuhan bisa mengalami juga tahun 2021. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, semua saudara bisa mendapatkannya dan mengalaminya sendiri. Haleluya, haleluya. Ini luar biasa. Tahun yang akan kita lewati, meskipun tahun yang sulit, tapi ada janji Tuhan. Meskipun Yosua sulit memimpin orang Israel, belum punya banyak pengalaman, tapi ada janji Tuhan. Itu cukup. Janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ini luar biasa, ya. Saudara-saudara perhatikan, untuk memasuki tahun yang baru, untuk bisa melewati tahun 2021, perlu janji-janji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa lepas dari firman. Betul, saudara. Kita nggak bisa hidup tanpa firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, Matius 4 ayat yang keempat, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menjadi bekal kita. Ini menjadi pegangan kita. Anda dapat firman, itu cukup. Masuk tahun yang baru, bersama-sama dengan Tuhan, lewat firman-Nya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang ketiga ini menarik sekali. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Belum diinjak, tapi Tuhan udah janji, setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu, itu akan kuberikan kepadamu. Belum diinjak, yang akan diinjak. Ya, seperti yang kujanjikan kepada Musa, itu juga aku janjikan kepadamu. Wah, ini luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang kita perhatikan ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini Tuhan ngomong sama Yosua, ya. Tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Nah, ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, luar biasa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waduh, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari bilang terima kasih sama Tuhan. Luar biasa ini, luar biasa. Seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau, Yosua. Seperti Tuhan menyertai saya, Tuhan juga menyertai saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Betul. Sekalipun di tengah bayang-bayang maut, sekalipun di tengah-tengah kesukaran yang berat, Tuhan tidak akan membiarkan saudara.
Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya udah tua, rambut saya udah putih. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menyertai kamu. Haleluya. Wah, ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Yosua. Seperti Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Mau di daerah yang terkena dampak COVID. Daerah itu disebut daerah hitam, zona merah. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Atau mungkin beberapa saudara-saudara yang mendengar berita ini, saat ini saudara sedang mengalami sendiri. Saudara terkena dengan virus COVID-19. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Saudara ada di rumah sakit atau sedang dalam isolasi mandiri, Tuhan bersama-sama saudara. Tuhan beserta saudara. Sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara-saudara. Saudaraku, ini luar biasa. Dan dalam ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, masalah hati ini tergantung dari tiap-tiap pribadi. Hati saudara tetap teguh kepada Tuhan, tetap berpaut kepada Tuhan, atau mau tinggalkan Tuhan. Itu masalah pilihan. Itu masalah hati. Ini kiranya dalam tahun yang baru, saya mau ingatkan saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam nafkah kita, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, apapun saja yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Teguhkan, kuatkan hatimu. Tetap berpaut kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap harap sama Tuhan. Sebab Tuhan tadi dikatakan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memimpin tiap-tiap langkah kita. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan, kata Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudara. Ayat yang terakhir sebagai perenungan kita bersama. Ayat 8. Saya baca lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan kitab Taurat ini. Ini penting. Memperkatakan firman Tuhan. Apa yang saudara perkatakan? Apa yang saudara ucapkan? Jangan-jangan tiap-tiap kali kita mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang buruk. Jangan-jangan tiap-tiap kali kita mengucapkan kekhawatiran. Sekarang kita rubah. Masuk dalam tahun 2021. Memperkatakan firman Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan sama Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Tidak boleh lupa. Banyak orang lupa. Kelihatan atau mendengar, melihat berita-berita yang diucapkan. Hari ini tahu nggak berapa yang kena COVID? Siapa? Yang meninggal siapa? Yang sakit parah siapa?
Aduh, hari ini perusahaan itu bangkrut. Aduh, hari ini begini begitu. Itu yang hari-hari banyak orang memperkatakan demikian. Tapi pada awal tahun ini, dengar pesan Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya, perkatakan itu, renungkan itu. Jadi diucapkan, diomongkan. Apa yang kita omong? Penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur. Ini memperkatakan firman Tuhan. Ini rahasia yang penting buat kita. Supaya apa saja yang saudara lakukan dan perbuat, Tuhan buat berhasil, beruntung. Coba kita baca kalimat terakhir. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Wah, ini menarik sekali. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang membuat saudara berhasil bukan karena modal saudara banyak. Yang membuat saudara berhasil bukan karena kepintaran saudara. Perhatikan baik-baik. Yang membuat saudara berhasil bukan karena pengalaman saudara. Musa pengalaman, ya, tapi sudah selesai waktunya. Umurnya sudah selesai. Pekerjaan tugasnya di bumi sudah selesai. Bukan karena pengalaman kok orang berhasil. Tapi yang membuat saudara berhasil tahun 2021 karena penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara-saudara. Berkat Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Terus perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Engkau akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhasil. Engkau akan beruntung. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Wow, ini satu nasihat, ini satu pesan untuk kita bisa mengawali tahun ini. Dan saya tahu saudara-saudara, mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Tahun 2021, Tuhan akan sertai saudara-saudara. Perjalanan saudara akan berhasil dan saudara akan beruntung. Saya akan tutup ini dengan doa. Angkat tangan saudara-saudara. Dan saya akan berdoa buat saudara-saudara semua. Tutup mata, pejamkan mata. Saya akan berdoa. Tuhan, janjimu ya dan amin. Seperti Tuhan sertai Musa, Tuhan sertai Yosua untuk bisa masuk ke negeri perjanjian. Bukan karena pengalaman, kehebatan, atau kepintaran, atau kekayaan, tapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Demikian juga umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti acara ini, yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Ini menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami tahu tahun 2021 kami belajar terus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan membuat perjalanan kami berhasil, beruntung. Tuhan beserta dan tidak pernah meninggalkan kami semua. Berkati umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah ke atas setiap umat Tuhan. Alami penyertaan Tuhan, alami terobosan-terobosan yang baru, alami pertolongan Tuhan. Keberhasilan dan keberuntungan tahun 2021 akan saudara alami karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Terima kasih, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah dengan damai dan sejahtera dimanapun saudara berada. Terima kasih banyak Tuhan. Senang hati kami, sukacita kami, karena kami mengawali ini semua dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat tahun baru sekali lagi buat saudara-saudara. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Tetap dukung kami di kota Batam ini untuk bisa menjadi saluran berkat firman Tuhan buat saudara-saudara semua. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, tetap doakan, dan secara pribadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dari seluruh saudara, bahkan atas segala persembahan yang saudara ulurkan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di kota Batam. Hanya Tuhan sendiri yang membalas dan memberkati saudara dengan berkat-berkat yang berlimpah. Shalom, sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan.